Pernah nggak jenengan tidur setengah jam, 1 jam bangun tapi sudah seger? Jadi permasalahannya di apa? Bukan waktu kan? Bukan banyak-banyakan waktu, enggak, tapi kualitas tidurnya. Kualitas tidur yang baik gimana caranya supaya sesuai dengan An-Naba ayat 9 itu, waja'alna naumakum subatan, supaya sesuai bahwa tidurnya itu betul-betul jadi istirahat. Kalau tidur yang 5 jam bangun masih capek, itu belum jadi istirahat. Maka bagaimana caranya supaya tidurnya itu bisa jadi bagian dari istirahat itu? Ya sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya sudah, tidurlah seperti tidurnya Rasul itu. Gimana tidurnya Rasul? Maka makan makanan bergizi, terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berapa lama? Saya tanya ke jenengan. Jenengan kalau tidur itu yang baik berapa jam? Mesti jawaban jenengan itu kan karena sejak SD dijelaskan 6 sampai 8 jam. Ya, ngoten ya. Jenengan pernah tidur 6 jam? Ya ini libur ini ya, libur terus jenengan nanti pulang dari sini tidur sampai zuhur tapi bangun masih capek. Pernah ya? Tidur 5 jam bangun masih capek. Pernah. Pernah nggak jenengan tidur setengah jam, 1 jam bangun tapi sudah seger? Jadi permasalahannya di apa? Bukan waktu kan? Bukan banyak-banyakan waktu, enggak, tapi kualitas tidurnya. Kualitas tidur yang baik gimana caranya supaya sesuai dengan An-Naba ayat 9 itu, waja'alna naumakum subatan, supaya sesuai bahwa tidurnya itu betul-betul jadi istirahat. Kalau tidur yang 5 jam bangun masih capek, itu belum jadi istirahat. Maka bagaimana caranya supaya tidurnya itu bisa jadi bagian dari istirahat itu? Ya sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya sudah, tidurlah seperti tidurnya Rasul itu. Gimana tidurnya Rasul? Posisinya Rasul itu tidurnya gimana? Jenengan pasti sudah paham semua kan? Tidur miring ke kanan, menghadap ke kiblat, kakinya agak ditekuk gitu. Di antara 400 jamaah ini yang tidur sudah seperti Rasul siapa? Yang sudah seperti Rasul tidurnya, miring ke kanan, tangannya ditumpu kan gini ya. Di antara 400 ini nggak sampai 10 orang. Ngono kok jaluk sehat. Nah itu jawabannya, pertanyaannya terusan. Lawang tidurnya aja nggak sesuai kok sama tidurnya Rasul, kok kita terus kemudian pengen mendapatkan kesehatan yang optimal itu. Padahal tidur yang seperti tidurnya Rasulullah miring ke kanan itu, penelitian apapun membuktikan bahwa itulah tidur terbaik. Posisi tidur terbaik itu miring ke kanan itu. Sementara kita ini tidurnya kan terlentang ya, terlentang tangannya di atas gini ya. Ya ingat Bang ya, terlentang tangannya di atas gini. Apa yang terjadi kalau kita tidurnya terlentang? Ada suaranya enggak kalau waktu tidur? Ngorok. Kenapa kok ngorok? Karena pada saat seseorang tidur terlentang itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu bertulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namanya oshioid, H-Y-O-I-D. Jadi keliru lagu itu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu salah lagu itu. Lidah itu bertulang, namanya tulang lidah oshioid dalam bahasa medisnya. Itu kalau kita tidur terlentang, tulang lidah itu jatuh ke belakang. Kenapa kok jatuh ke belakang? Karena gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu apa yang dilemparkan akan jatuh ke bawah. Nah posisi kita tidur seperti itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang, ke bawah. Maka apa yang terjadi? Menutupi jalan nafas. Jadi nutup jalan nafas yang ada sedikit di kiri kanannya. Maka kalau nafas kemudian kita timbul bunyi ngorok itu. Tapi orang ngorok itu kalau dikandani ngoyel, Pak. Sampai niku lek turu aja ngorok, sapa turu ngorok gitu. Nanti jenengan rekam saja. Ini loh tidurnya jenengan itu kalau terlentang itu ngorok. Maka tidak dianjurkan tidur terlentang itu, apalagi tengkurap.
Miring ke kiri gimana? Sama, tidak dianjurkan. Miring ke kanan itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat posisi tidur miring ke kanan itu paru-paru kita bebas, paru-paru kiri itu berada di atas bebas, jantungnya berdetak dengan sempurna, lambung yang posisinya juga di kiri itu akan mencerna dengan baik, tugasnya baik. Maka tidur miring ke kanan itu posisi yang paling